Halo people, balik lagi di Hopcast bersama dengan aku Inge. Kali ini aku ditemani oleh Ibu Prihatini Londa, founder Homeschooling Bintang Harapan. Tapi seperti biasa, kita ambil dulu nih harapan dari Ibu Tini. Boleh aku panggil Ibu Tini? Boleh ya? Oke, jadi Ibu Tini kebiasaan kita nih, semua narasumber akan kita minta tuliskan di kertas harapannya. Jadi kita akan kasih dulu kertas dan pennya untuk Ibu Tini tuliskan. Nanti kita akan bahas ini pas acara Hopcast ini udah mau habis, udah mau ending, kita buka. Boleh, oke. Oke. Yuk. Oke, boleh bicara lagi Bu Tini? Yes. Thank you. Oke, terima kasih. Thank you. So, Ibu Tini boleh diceritakan homeschooling Bintang Harapan ini bagaimana sih, bagaimana terbentuknya dan mungkin visi dan misinya? Jadi Homeschooling Bintang Harapan ini saya mulai tahun 2008. Jadi lumayan sudah 16 tahun lah. Oke ya. Nah, dulu tuh sebetulnya saya membentuk Homeschooling Bintang Harapan ini karena saya lihat waktu dulu kan belum menjamur lah ya, orang juga masih bingung apa itu homeschooling ya. Betul. Termasuk saya di dalamnya. Tapi pada waktu itu tuh ada 2 anak yang memang usianya sudah bukan usia sekolah, jadi sudah waktu itu udah 10 tahun dan agak sedikit slow learner. Tiba-tiba orang tuanya bilang, "Bu Tini, ini titipnya ajarin aja baca tulis hitung," gitu ya. Iya. 2 anaknya. Nah, tapi yang satu sih memang karena tidak biasa sekolah, karena ada sesuatu di dalam rumah tangganya. Jadi 2 anak ini ketitipan. Nah, waktu saya ketitipan anak-anak ini, saya tuh berpikir begini, ini anak-anak kasihan ya, masa sih cuma belajar baca tulis hitung gitu ya. Waktu itu saya sudah punya sekolah tapi TK ya, jadi belum punya homeschooling. Nah, lalu saya suatu hari memang Tuhan arahkan. Suatu hari saya nonton tayangan di salah satu stasiun televisi, saya lupa atau stasiunnya apa, membahas homeschooling. Nah, waktu saya lihat, saya nonton, kok ada ya sekolah kayak gini gitu ya? Oh, ada ya sekolah kayak gini. Saat itu saya langsung cari ke warnet karena waktu itu masih banyak warnet ya, belum ada internet karena harus ke warnet. Saya cari search homeschooling dan banyaknya itu dalam bahasa Inggris. Saya bingung karena saya tidak pintar bahasa Inggris. Jadi saya minta tolong guru bahasa Inggris saya, tolong dong terjemahin ini. Dan ternyata banyaknya kurikulumnya dari luar ya. Saya bilang, waduh ini akan sulit. Lalu saya cari ke Gramedia, ke toko buku, lalu saya cari, cuma ada 1 buku. Bayangkan hanya 1 di antara sekian buku yang membahas homeschooling. Iya. Saya baca, lalu saya bilang ke suami saya mau buka homeschooling. Suami saya juga bingung, apa itu homeschooling gitu ya. Saya bilang, homeschooling itu begini. Karena saya baca buku itu aja, cuma satu sumber saya. Lalu saya udah memastikan, itu tahun 2007 awal. 2007 lalu saya bilang, tahun depan 2008 saya mau buka homeschooling. Lalu seiring perjalanan waktu saya kan bingung juga ya, homeschooling itu ada legalitasnya dari mana ya. Kebetulan di buku itu tidak ada, cuma tentang sekolah rumah gitu ya. Tapi itu memang cara Tuhan. Suatu hari anak saya kan waktu itu ikut anoin choir di gereja. Lalu pelatihnya bilang gini, "Ci, anoin choir diundang nih ke Jakarta, mau ada acara pembukaan sebuah tempat," katanya. Dia nggak cerita tentang apa-apa. Terus saya bilang, "Saya ikut ya," karena anak saya waktu itu masih kecil ya, masih kelas 4 dan kelas 3. Waktu kesana ternyata itu sedang grand opening homeschooling. Jadi saya terpesona, ini kok Andre itu homeschooling gitu ya? Iya, homeschooling udah dimulai 1 tahun sebelumnya. Kan saya nggak tahu tuh ya homeschooling itu belajarnya gimana sih, kan nggak tahu. Saya lihat, oh gini belajarnya. Akhirnya saya jadi tahu cara belajarnya begini, kurikulumnya dari mana, nasional, cuma homeschooling kan punya kekhususan ya. Jadi saya bilang, oh ini bisa kurikulum nasional. Saya langsung pulang dari situ, saya langsung ke Disdik. Langsung ke Disdik karena saya kan pernah jadi kepala sekolah ya, di salah satu sekolah. Jadi saya agak kenal lah sama teman-teman dari Disdik. Saya tanya, saya mau buka homeschooling, tolong dapat arahannya apa? Kurikulumnya dari mana? Oh gini Bu. Terus ini legalitasnya dari mana? Dari non formal Bu. Dari non formal. Saya pernah jadi kepala sekolah TK. Dulu TK itu ada di non formal. Sekarang sih sudah ada di formal.
Oh tadi non formal, ya udah saya cari pengawas non formal, lalu saya tanya-tanya, ya udah ibu buka aja. Itulah cara Tuhan yang ajaib. Itu gara-garanya saya ketitipan 2 anak spesial needs. Dari situ. Dari situ, waktu saya promosi tahun 2008 itu, saya promosi, saya dapat murid pertama 13. Itu saya bikin di rumah saya. 13 saya buat cuma 1 ruangan. 6 dari 13 itu anak spesial needs. Oke. Jadi memang hati saya ada di special needs sebenarnya. Dan homeschooling ini salah satu pilihan untuk anak-anak yang memang mengalami kendala ya. Memang bukan homeschooling ini tidak untuk anak-anak special needs saja. Karena tadi kan saya punya murid 13, 6 anak-anak special needs, 7 memang anak-anak yang memang pengen bersekolah di homeschooling. Salah satunya anak saya. Anak saya juga akhirnya saya pindahkan ke homeschooling yang 1. Anak saya ada 2, yang 1 nggak mau, ya udah sekolah aja di reguler, yang 1 di homeschooling. Gitu, jadi itulah 2008 saya buka, muridnya 13. Metode yang dipakai untuk pembelajaran di homeschooling ini tuh seperti apa ya? Jadi kita tuh punya metodenya atau programnya itu kita macam-macam ya, karena kan tadi homeschooling ini 35% anak-anak special need. Jelas metode pembelajarannya harus berbeda. Berarti ada 60% kurang lebih juga anak-anak reguler. Berarti metodenya juga berbeda. Jadi nanti setiap kelas itu terutama untuk anak-anak special need. Kalau untuk anak-anak yang tidak special need atau anak-anak yang reguler, berarti kan kita mengikuti kurikulum yang ada. Sekarang lagi kurikulum merdeka ya, kita ikutin kurikulum merdeka. Tapi kalau untuk anak-anak special need, kita pakai metode pembelajarannya tuh kita membuat modul sendiri disesuaikan dengan kemampuan mereka. Itu sih sebetulnya kalau metode pembelajarannya. Tetapi kalau program pembelajarannya itu kita ada beberapa, ada 3 jenis. Yang pertama itu ada homeschooling komunitas. Nah, homeschooling komunitas itu homeschooling ya anak-anaknya datang ke rumah atau ke sekolah. Itu semuanya datang, di kelas-kelaskan dari kelas 1 sampai kelas 12. Ada kelas anak special need, ada beda lagi anak kelas special need gitu ya. Itu namanya homeschooling komunitas. Yang kedua, homeschooling tunggal. Yang orang-orang punya pemahaman homeschooling itu ini. Belajarnya di rumah, gurunya datang ke rumah, memanggil guru ke rumah, atau orang tuanya yang menjadi gurunya bisa minta program ke kami, bisa. Yang ketiga itu homeschooling online, homeschooling jarak jauh. Jadi di homeschooling Bintang Harapan ini muridnya banyak sekali yang di luar kota, bahkan ada yang di luar negeri, begitu. Oke. Jadi bervariasi ya. Ini apa sih yang melatar belakangi Bu Tini mau mendirikan homeschooling ini? Nah, yang melatar belakanginya adalah gini. Bukan berarti sekolah reguler itu buruk ya, tidak ya. Saya yakin setiap sekolah tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, termasuk homeschooling di dalamnya. Tetapi saya itu termasuk orang yang dalam tanda petik ya, protes terhadap kesibukan sekolah yang padat. Jadi saya tuh suka ngerasa gini, ini anak-anak ya kasihan banget ya. Pulang sekolah ngerjain PR lagi sampai sore, nanti ulangan harusnya hafal, udah gitu besok paginya sekolah lagi. Iya. Nah kalau di homeschooling kan saya pengennya anak-anak itu mengembangkan bakat, karena waktu itu saya sedang membaca buku Howard Gardner tuh yang 9 kecerdasan ya, dulu masih 8 sekarang udah 9 ya, kecerdasan multiple intelligence. Nah jadi saya tuh sangat terinspirasi, kenapa sih nggak bikin sekolah yang mengembangkan bakat? Iya. Nah salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan jalur homeschooling, karena kalau homeschooling membuat programnya lebih gampang. Gitu. Oke, bisa dibilang kan karena waktu itu kan belum banyak yang ngerti, yang paham homeschooling. Bisa dibilang Ibu salah satu pionirnya. Up and down-nya gimana tuh Bu? Up and down-nya. Yang pertama, waktu itu kan saya itu kan sekolahnya sekolah iman ya Bu. Jadi Sekolah ini. iya sekolah iman bener. Jadi sekolah saya itu sekolah dari tidak ada jadi ada. Jadi saya bikin sekolah itu dari rumah kontrakan. Mundur sedikit ya, sebelum saya buka homeschooling itu kan tahun 2002 saya buka dulu TKLCC namanya. TKLCC itu saya buka di garasi. Rumahnya kontrakan. Jadi dari rumah kontrakan saya bikin sekolah LCC dulu tuh 2002. Lalu
dari rumah kontrakan kecil karena muridnya bertambah terus, akhirnya mau kontrak yang lebih besar. Lalu beli lewat cicilan bank, satu pindahin LCC. Lalu 2008 saya bikin homeschooling dan bikin salah satu sebenarnya saya bikin SD reguler namanya SD Kasih Bangsa. Jadi saya tuh founder 3 nih, TKLCC, SD Kasih Bangsa sama homeschooling Bintang Harapan. Puji Tuhan banget sekolah ini akhirnya berkembang. Saya mengalami banyak mujizat dari perjalanan sekolah ini. Makanya sekolah homeschooling Bintang Harapan, TKLCC ataupun SD Kasih Bangsa, menurut saya itu adalah sekolah perjalanan iman. Karena itu benar-benar melangkah yang di depannya tuh nggak tahu ada apa. Bisa ada begini, Miss. Maaf ya Miss ya manggil ya, karena kebiasaan. Tahun depan tuh mau ada kelas baru. Kelasnya belum ada. Iya, orang tua daftar. Saya bilangin ke orang tua, tahun depan, tapi kelasnya belum ada ya. Boleh nggak Bapak Ibu berdoa, ikut berdoa dengan saya? Bisa gitu. Tapi yang ajaibnya, tiap tahun saya pasti dapat murid. Itu ajaib banget. Saya tuh pernah mengalami mujizat 2008, 2009 itu kan ya Bu ya, angkatan pertama homeschooling sama SD Kasih Bangsa. Cuma kalau bikin homeschooling itu kan begitu saya buka, itu bisa saya terima dari kelas berapapun. Kalau reguler kan harus dari kelas 1. Jadi reguler ini 11 murid semuanya kelas 1. Nah saya suka ajak, itu saya yang jadi gurunya, saya yang jadi kepala sekolahnya, saya yang jadi TU-nya. Ngajar 11 anak itu kayak, apa ya kalau bahasa Sunda, anjang-anjangan ya Bu. Kayak main-main gitu di garasi gitu ya. Bikin itu ini, beli ada papan tulis, saya yang ngajar, saya ngajar semua mata pelajaran gitu. Nah saya suka ajak mereka berdoa. Kalau olahraga kan kita ke Fasung ya, ada lapangan tenis di Taman Holis. Saya kalau olahraga ajak ke sana. Saya suka ajak mereka berdoa di tempat olahraga ya. Anak kita bikin lingkaran, anak-anak berdoa ya, Miss Dini mau beli sekolah yang lebih besar. Iya, ketahuan mereka ya, berdoa. Tahu tuh Miss, besoknya satu anak bawa uang, Bu, untuk beli sekolah. Miss, ini untuk beli sekolah. Ada kelas 1 SD. Bayangkan coba berapa persembahan pertamanya. Oke, keren. Rp7.300. Iya. Itu dimasukin ke kantong dari kain gitu. Dia tuh kata mamanya kan malu ya. Mamanya siangnya datang, Bu, tadi anak saya bawa kantong uang ya Bu? Iya, saya bilang. Dikasihin ke ibu? Iya, untuk beli sekolah. Aduh Bu, maaf ya. Saya bilang enggak. Saya waktu dia kasih uang itu saya menitikan air mata ya. Dan itu adalah langkah iman menurut saya. Saya bilang, terus saya telepon suami saya lagi ikut seminar Hagai. Saya bilang, Ndra, kita jadi tuh beli rumah Bu Haji. Kenapa? Udah dia ngasih uangnya berapa? 7.300. Besoknya ada yang ngasih 1.000, ada yang ngasih 12.000, total ada 13.000 sekian. Uangnya sampai sekarang masih ada. Dari situ tiba-tiba ada satu orang, beberapa bulan kemudian ada satu orang tua yang nanya ke saya, Bu, ini kelas 2-nya mau di mana kelasnya? Kita berdoa saja ya Pak. Memang begitu, Miss, coba bayangkan itu sekolah aneh kan. Nah, di mana ada sekolah yang tahun depannya nggak tahu kelasnya di mana. Iya. Saya bilang, ya nanti Pak kita doakan. Ya, Bapak itu pergi aja. Lalu beberapa bulan kemudian, mungkin 2 bulanan, dia datang. Bu, ini untuk Ibu. Ibu pakai aja. Saya bilang, pakainya gimana? Bunganya berapa ya kan? Saya tanya ya, saya bilang, Pak, saya teh guru, suami saya teh pendeta, harus jelas ya. Nanti kalau saya ditagih bunganya saya nggak bayar, nanti Bapak ngerasa dirugikan. Terus saya harus bayarnya kapan? Enggak Bu, ini mau untuk Ibu aja. Saya dikasih 60 juta. Dari persembahan awal 7.300. Itu perjalanan sekolah. Dan banyak lagi mujizat yang lain. Luar biasa. Harusnya nanti Sunday buka School by Faith, School of Faith. Iya, Dengan faith, dengan iman semuanya. betul. Jadi nggak pernah kebayang saya sekarang kalau misalnya teman-teman ini namanya Hope People ya. Iya. Teman-teman Hope People mau lihat sekolah dari tidak ada jadi ada, boleh datang ke Taman Holis Indah. Blok F2 nomor 24, lalu ada satu lagi di Blok G.
Jadi yang di Blok E itu sekarang khusus untuk TK LCC sama SD Kasih Bangsa. Itu jalurnya reguler. Kalau yang di Blok F2 nomor 24, 25 itu homeschooling. Hebat lah, luar biasa. Amazing. Iya, amazing, memang saya aja amazing, Miss. Jadi saya suka pikir, yang paling penting adalah melangkah dengan iman. Gitu aja, melangkah aja. Nah nanti Tuhan kasih anak tangga yang lain, gitu ya. Iya. Anak tangga yang lain gitu. Gitu kira-kira. Iya. Perkembangan naik turunnya ya itu deg-degan waktu nggak ada kelas ya. Aduh nanti di tahun depan nggak ada kelas nih gimana nih ya? Dibongkar gitu kan. Tiap tahun sekolah saya tuh dibongkar, Miss. Iya karena nanti kalau nggak ada kelas ngebongkar mana, disekat ini sekat itu gitu. Karena sekolah tumbuh. Kalau ada rumah tumbuh ini sekolah tumbuh. Sekolahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Gitu, Miss. Baik, dan untuk saat ini kan udah ada beberapa anak didik dari homeschooling ibu yang ikut lagi nih pelatihan di House of Hope. Betul. Ada Jen, Christabel, sama Jenny ini ya. Ada dulu mungkin Alex ya. Iya, dan ini kan tujuannya di House of Hope supaya mereka bisa bekerja, bersaing di marketplace. Ini bagaimana nih pendapat Ibu? Saya tuh takjub ya, tadi saya berbicara sama Mr. Noel di bawah ya. Saya lihat, udah segini perkembangannya gitu ya. Kan dulu waktu awal-awal saya tahu ya cuma produksinya ke baju gitu ya. Iya. Terus tadi Mr. Noel cerita nanti tuh kita akan pengen jadi ini Hope apa? Ini Hopecast. Hopecast. Terus nanti ada Hope apa? Iya, ada Hope Wellness. Waduh, saya serius ini ada orang yang sekonsen terhadap anak special need. Buat saya itu luar biasa. Buat saya sangat luar biasa. Karena kan banyak orang-orang yang tidak memperhatikan anak special need. Padahal anak-anak special need ini mungkin ada yang memang bisa berkontribusi ya di dalam masyarakat, masih bisa bekerja. Jadi saya sangat support gitu, saya support banget. Makanya kemarin waktu Mr. Noel ke sekolah saya bilang, Mr. Noel kan dulu pernah mengajar di saya ya, beberapa saat pernah tuh dulu sebelum gitu. Nah, saya bilang, Mr. Noel, ingat kan ada ini sok dihubungi supaya ikutan ke sini gitu ya. Nanti mungkin saya kasih data-data deh. Karena saya lihat pas saya ke sini, saya takjub ini sama House of Hope. Betul, saya takjub bukan gara-gara saya lagi di podcast ya, bukan ya. Tapi ini benar-benar menakjubkan buat saya. Menakjubkan dengan visi yang begitu besar ya untuk anak-anak special need. Dan saya yakin ini pengorbanannya besar. Ini pengorbanannya besar gitu ya. Waktu saya lihat kerapihan tempat ini aja saya udah bilang ini. Ini hebat banget ya ada orang yang mau menginvestasikan lah ya. Menginvestasikan hidupnya, keuangan termasuk di dalamnya. Mungkin orang pikir mungkin berpikirnya cuma gitu ya. Hanya untuk anak special need. Tapi bukan buat saya, bukan hanya. Ini benar-benar amazing gitu. Bukan hanya loh, ini nanganin anak special need itu. Pokoknya karena saya kan bergaul sama mereka dari tahun 2008 ya, Miss ya. Berarti 16 tahun tuh saya sama mereka. 35% murid homeschooling Bintang Harapan. Kan ada anak special need, 65% tidak special need. Ya saya tahu perjalanan Jenny, Alex, Christabel. Ya saya tahu lah perjalanan mereka ya. Kita juga ngajar tengah mati gitu ya, harus penuh kesabaran. Dan yang paling penting menurut saya di dalam kita mengembangkan anak-anak, yang paling penting cuma satu sih, kasih aja. Kasih aja. Pokoknya Mbak, menurut saya harus dari psikolog nggak lulusannya? Nggak harus. Yang penting punya kasih aja. Jadi Ibu Tini juga percaya bahwa anak-anak IBK ini akan bisa bersaing di marketplace. Oh iya. Apalagi anak-anak dengan kemampuan-kemampuan yang punya kemampuan khusus ya. Kan ada anak yang special need itu punya kemampuannya khusus. Yes. Ya. Jadi dia misalnya jago di dia memang bisa jago banget gitu. Atau misalnya dia punya kemampuannya di detil-detil otomotif, dia bisa jadi jago banget sampai tahu ini expander kelebihannya ini. Pak Jero kedemi kan ada hebat banget kan menurut saya aja nggak tahu gitu. Dia tahu gitu. Iya. Ada kelebihannya di matematika gitu. Iya. Menghitung angka kan banyak lah. Menurut saya
pasti anak-anak ini kalau kita arahkan, kita support mereka, yang pertama adalah mereka tahu bahwa mereka jadi berharga ya. Itu sih yang paling penting. Mereka tahu bahwa mereka itu bukan masyarakat yang terpinggirkan, tapi mereka itu berharga. Mereka harus tahu bahwa saya berharga. Makanya kenapa kalau di sekolah saya walaupun homeschooling pakai seragam, Miss, supaya mereka tahu mereka punya identitas. Saya sekolah, pemikiran saya sekolah itu memberi nilai diri. Kalau misalnya dia tidak pakai seragam, makanya orang suka tanya kenapa sih di homeschooling pakai seragam? Itu sebetulnya kepentingannya buat terutama untuk anak-anak yang spesial, supaya dia tahu saya sekolah, saya ada kelasnya loh. Kalau ditanya kamu kelas berapa? Kelas 5. Jen kalau ditanya lulus SMA kan? Betul gak? Jenny, kamu kelas berapa? Lulus SMA. Pasti bilang begitu. Itu nilai diri. Menurut saya itu penting. Kita memberikan, House of Hope juga dengan memberi pekerjaan. Artinya dia bukan masyarakat yang sampah gitu ya, nggak bisa apa-apalah kamu mah deh. Nah, dengan adanya pekerjaan mereka tahu bahwa saya bisa memberikan kontribusi, jadi punya nilai diri. Lalu yang kedua itu punya komunitas. Komunitas buat mereka itu penting banget. Karena kalau mereka tidak berkomunitas, kemampuan mereka tuh akan semakin menurun. Saya lihat beberapa anak yang tidak sekolah, tidak pergi kemana-mana, orang tuanya mungkin juga udah putus harapan ya. Adalah sekolah juga untuk apa sih Bu Tini? Saya bilang sebenarnya bukan untuk apa-apa, untuk punya komunitas, punya kerutinitasan, dikasih stimulus buat otaknya walaupun mungkin pelajarannya simple, tapi itu penting, supaya mereka tahu bahwa mereka juga bernilai dan mereka itu bukan sesuatu yang tidak berharga gitu ya, tapi mereka sama seperti yang lain diperlakukan. Miss, yang membuat saya sedih ya kadang-kadang ya, kalau di dalam keluarga itu ada 2 anak, satu special need, satu enggak. Misalnya nih orang tua tuh nggak punya uang ya Miss, yang disekolahin yang mana? Yang disekolahin yang mana coba? Yang tidak special need, betul gak? Yang special need nggak disekolahin. Menurut saya itu keluarga yang salah. Harusnya yang special need ini yang disekolahkan, supaya dia bukan gara-gara saya punya homeschooling ya, bukan ya, bukan. Tapi ini menggugah. Mari kita memikirkan bahwa mereka juga perlu loh. Perlu lebih baik yang ini sekolahnya di sekolah yang lebih murah, supaya ini bisa sekolah tetap gitu ya. Karena jangan sampai berpikir ini mah gak ada harapan. Ya janganlah. Kan semua anak itu kan diciptakan Tuhan istimewa ya. Apapun dan siapapun mereka gitu. Jadi ayo kita sama-sama dengan Tuhan. Tuhan menciptakan seseorang itu perlu punya harapan. Nah kita juga manusianya, mama papanya, gurunya, mentornya harus punya harapan dong sama ya. Kalau ininya nggak punya harapan kan jadi pusing ya. Jadi gimana, nggak matching gitu ya. Benar. Jadi harus benar-benar orang di sekitar anak-anak spesial need adalah orang-orang yang penuh harapan. Kalau nggak bisa apa-apa mereka. Benar, karena semuanya dimulai dari kita dulu nih yang orang dewasa, adultnya atau yang normal. Because sometimes orang normal, kalau misalnya nih seorang parents bilang sama mereka, kamu mah nggak bisa, kamu nggak bisa, dia akan percaya dia nggak bisa. Betul. Jadi di sini kita belajar ya teman-teman, kita saling mengingatkan lagi bahwa kelakuan kita, behavior kita, kayak social cues-nya kita terhadap anak-anak IBK ini ngaruh banget. Kalau kita sendiri nggak punya kepercayaan, nggak punya faith terhadap anak-anak ini, ya seterusnya mereka akan di situ-situ aja. Tapi kalau kita nge-push dia bahwa yes you can do it, you are worthy, you can do this, dan mereka akan bisa. Jadi tergantung sama kitanya. Kita harus menjadi supporter terbesar mereka. Kalau kita yang normal mungkin kita bisa jadi cheerleader diri sendiri, tapi mereka butuh kita. Betul sekali. Dan sekarang adalah waktunya kita reveal apa sih hope-nya Bu Tini. Oke, let's see. Aku bacain ya Bu. Boleh. Oke, I hope PKBM homeschooling Bintang Harapan ada dari Sabang sampai Merauke. Oke, TK atau Pak UD LCC dari Sabang sampai Merauke juga. Oke, semua desa bisa belajar. Wah, dari Sabang sampai Merauke. Kita aminin ya teman-teman ya. Amin. Semua hal yang baik pasti Tuhan buka jalan. Yes. Amin. Betul. Thank you so much Ibu untuk waktunya, untuk sharingnya. Ini semoga menjadi inspirasi buat teman-teman di luar sana untuk bisa walk by faith. Dengan iman dulu, percaya
maka jalannya pasti akan dibukakan. Selama itu sesuatu hal yang baik, sesuatu yang positif, pasti akan dibukakan jalannya. Yes. So, see you next time di podcast berikutnya. Bye. Bye.